Bandulan selalu di hati. Kita nyantai aja di sini ya. Jadi gue bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah gue share di by story Instagram. Bagi yang belum follow Instagram gue, follow Bram_Novendra. Pertanyaannya udah gue filter beberapa. Jadi ya pertanyaannya itu mewakili beberapa pertanyaan yang lain sih sebenarnya. Jadi ya udahlah. Oke, lanjut kita ke pertanyaan pertama dari Pavin Anvil. Mau jual berapa duit? Baru pertanyaan pertama udah ada yang nawar gitu motornya. Mau jual berapa duit? 2M cash keras kalau ini, atau enggak ya 300 juta tapi bannya doang. Itu pertanyaan intermezzo. Oke, pertanyaan kedua, kenapa milih motor naked dan kenapa motor itu MT? Jadi kenapa motor naked? Karena sebenarnya nggak milih motor naked, tapi emang gue dari awal suka banget sama nih motor, nggak tahu kenapa, kayak udah click in banget, kayak udah suka banget lah pokoknya. Terus kalau mau diceritain awalnya kenapa milihnya MT, gue juga nggak tahu sebenarnya, cuma pokoknya gue suka aja gitu, kayak ya udah suka, cinta, jatuh cinta lah pokoknya. Jadi begitu jawabannya, emang dari hati gue yang terdalam, lah. Lanjut, cara ngerawat motor moge. Sebenarnya kalau ngerawat sama aja kayak motor pada umumnya ya. Yang penting kalau hujan jangan dipakai. Terus kalau misalkan amit-amit abis kena hujan dicuci. Nah biasa tuh gue males banget nyuci. Makanya kalau nggak sama Mr. Nadi nih yang sering nyuciin motor, atau nggak biasa gue ke detail box atau nggak ke tempat-tempat cuci motor yang terpercaya lah menurut gue. Jadi kayak ya udah, yang penting motornya bersih. Terus kalau untuk servis sih ya yang rutin aja, kalau motor udah nggak enak baru diservis gitu. Oh ya, sama satu lagi nih, kayak gini kalau misalkan lagi nggak dipakai kan, kalau kena hujan atau kena panas catnya bisa lupa. Sini sekalian aja gue endorsein nih punya teman gue nih, tuh Bening Car and Motorcycle Bening cover plastik cover. Harganya tuh kisaran berapa ya? Tadi semalam tuh gue nanya tapi gue lupa, bentar. Harganya kisaran 75.000 buat yang motor gede, yang size XL, 70.000 buat motor bebek atau matic dan segala macam. Jadi motornya terlindungi tapi bisa kelihatan juga motor, jadi enak gitu dilihatnya. Oh ya, buat mobil juga, kalau buat mobil 200.000, kecuali kayak Pajero nih itu, atau Alphard itu 210.000 gitu. Kita taruhin dulu. Ya begitulah pokoknya. Jadi cara ngerawat moge sebenarnya mirip-mirip kayak ngerawat motor biasa ya, tergantung kaliannya sih. Lebih kayak gimana, kalau kalian males nyuci ya coba cuci di tempat yang lain atau gimana. Pokoknya ya pinter-pinter kalian sih sebenarnya. Zeona mau dimodif gimana? Ya banyak targetnya tuh lebih ke, pertama gue udah pesan quick shift dulu. Terus next ya seperti yang kalian request, stabilizer atau steering damper, tapi gue belum tahu kapan karena masih panjang juga, masih lama, motor juga baru grass banget. Mungkin kaliper kali ya, kaliper. Kalau master rem emang ori, gue sebenarnya udah ada RC19 cuma yang dari Zena, cuma kayak ya nanti dulu lah, ini rem bawaan aja udah pakem banget. Jadi nextnya quick shift, steering damper sama kaliper mungkin, cuma masih jangka panjang. Yang paling deket quick shift. Next, boros nggak bang? Boros atau enggaknya tergantung dari tangan, dari gas. Kemarin tuh gue pakai nyantai banget, itu bisa 117, itu termasuk irit ya menurut gue ya. Karena biasanya kalau pakai motor sport ya, kayak kemarin Z900, ZX10 tuh rata-rata kalau digeber-geber 112, 114 kisaran segitu. Ini bisa nyampe 117 kemarin, tapi emang nyantai banget jalannya. Kalau misalkan udah ugal-ugalan itu bisa 1,6, 1,7. Jadi maksudnya tuh 1 liter per 6 km atau 1 liter per 7 km. Nah kemarin 117 berarti 1 liter per 17 km gitu. Nggak ada rencana full all-lins. Kebetulan motor ini shock depannya udah all-lins, cartridge-nya dalamannya atau pairnya udah all-lins, belakangnya juga udah all-lins, jadi kayak udah full all-lins, tinggal steering damper doang. Ya hoki lah. Next, kira-kira enak gak buat harian? Jelas enak, kalau dari posisi jelas enak, cuma ya agak hati-hati sama powernya aja. Gila, powernya gila banget.
Dan kalau untuk harian ya jelas enak lah. Oke, kenapa milih MT9 ketimbang Z900 atau XSR 900 Kak Bram? Kalau dibanding Z900 kemarin gue kurang suka posisinya karena kakinya tuh masih agak condong ke belakang, masih sport banget. Ini tuh kayak sejajar gitu lah. Jadi dengkulnya nggak yang begini banget, yang nekuk banget, tapi agak gini, agak 90 derajat, dan posisi tangannya itu tegak banget. Jadi bukan tegak ya, posisi tangannya ya begini lurus, jadi badannya tegak gitu. Kalau kemarin Z9 tuh masih agak nunduk dikit, jadi kayak agak nanggung gitu. Dan kenapa nggak XSR? Karena gue lebih suka yang modern look daripada yang classic look. Kalau XSR kan classic look banget, bulet-bulet gitu, gue kurang suka, walaupun mesinnya sama ya. Oke, next, Bang Bram kan belum sering pakai nih, tapi ada nggak plus minus yang udah Bang Rahim? Plus jelas semuanya plus ya menurut gue, karena emang ini motor idaman banget. Emang mencita-citakan motor ini banget. Kalau minusnya, biasanya orang kalau nyobain MT-09 yang dibilang minus tuh shock belakangnya terlalu empuk. Cuma berhubung ini udah diganti Öhlins, jadi pas banget gitu. Dan apa ya, minusnya apa ya? Mungkin tangkinya agak kekecilan ya, dia 14 liter. Bukan tangkinya, justru ini yang gue agak kurang suka. Bukan kurang suka ya, kayak lucu aja gitu indikator bensinnya. Jadi dia indikator itu ada 5 bar. Nah, kalau full, yang paling full tuh ada, jadi kebagi 2 nih, 5 bar kebagi 2. Kalau udah full banget, ini ada bar yang gede, nah 3 bar ini kecil. Jadi kalau barnya udah turun, itu turunnya cepet banget ya. Kalau udah 2 ini turun, 1, 2, 3-nya itu turunnya cepet banget, jadi ngira-ngiranya agak harus pakai feeling juga ujung-ujungnya. Tapi ya begitulah, agak panik kalau misalkan kalau udah touring terus sisa 3 bar itu tuh kecil-kecil cabai rawit, itu mungkin minus ya. Tapi selebihnya udah perfect. Pakai knuckle guard itu ganggu nggak sih pas filtering? Knuckle guard mungkin ini ya, hand guard. Ganggu sih nggak ganggu ya, tergantung pembiasaan aja, feeling dan skill. Kalau menurut gue ya nggak ganggu karena dia lebar tuh sama stangnya, jadi aman. Motornya keluaran tahun 2015, perlu gue jelasin lagi, ini tahun 2015, jadi belum yang facelift. Yang facelift itu tidak masuk di Indonesia, cuma lampu depannya doang yang diganti sama model yang udah facelift gitu. Sisanya itu masih yang 2015 dan sudah ABS. Yang tahun-tahun awal MT masuk tuh setahu gue belum ABS, tahu gue ya. Jadi ini tahun 2015. Perkiraan harga belinya berapa kalau full modif kayak gini? Kalau full modif kayak gini rata-rata ya, kalau untuk saat video ini dipublish itu kepala 3, jadi 300-an itu. Gue juga dapat harganya segitu, 300-an. Kecil atau besarnya ya tergantung negonya kalian dan penjualnya. Jadi ya harganya kisaran 300-an. Memang lebih mahal dari standarnya, tapi menurut gue worth it. Kabar Zena gimana? Nih kabar. Terakhir itu udah sold out ya, daerah Jawa Barat di RNG. Ada niatan buat touring, ada, tapi kalau lagi wabah pandemi corona gini belum tahu kapan sih. Pengen ke Bali, ditunggu ya Speed People. Pengen ke Bali sama teman-teman, tapi belum tahu. Itu MT-09 lama terus diganti headlampnya. Iya, seperti yang gue bilang tadi ya, ini MT-09 2015, nggak lama banget pokoknya ya, hitungannya nggak lama sih. Headlampnya diganti baru ya. Terus kalau kalian bertanya-tanya headlampnya berapaan, itu kalau ganti di Yamaha-nya kisaran harga gue dikasih tahu tuh 15-16 jutaan. Sekarang nggak tahu berapa. Terus next, pajak MT-09 tuh 3 jutaan ya. Nih motor yang pernah nongol di, nah ini pertanyaan sering banget nih, banyak banget yang masuk di Instagram, di YouTube maupun di mana-mana ada pokoknya. Ini motor yang pernah nongol di One Tree Motorshop ya Bang? Iya. Jadi kalau kalian mau nonton videonya ada di mana, sini atau sini, pokoknya ntar muncul video di One Tree-nya, tapi modifikasinya itu nggak sehedon yang di One Tree waktu itu. Jadi ini udah ada beberapa part yang dicopot. Mungkin video modifnya atau review modifnya bakal gue bikin setelah video ini. Jadi langsung aja gitu. Ya ini motor yang pernah di review sama One Tree. Nggak pasang windshield. Nah gue sebenarnya waktu motornya belum datang,
waktu masih kayak OTW kesini gitu, gue udah research lama sih nyari-nyari windshield yang bagus, yang pas. Kayak sebenarnya kurang dapet yang cocok aja, jadi kayak windshieldnya tuh entah terlalu jenong atau terlalu kecil, jadi kayak gue kurang cocok, mending biarin aja dah polosan begini dulu. Mungkin kalau misalkan ada referensi windshield yang bagus nanti gue bisa pasang di kemudian hari, tapi nggak tahu sih. Foto sama Renya bang biar kapal Orange Gang. Yang punya Renya tuh sombong banget, jadi nggak tahu kapan bisa foto sama Renya. Bercanda, nanti aja, paling kita janjian kalau udah corona kelar. Nggak juga sih, paling juga besok. Dikasih nama siapa? Oke, berarti dia belum nonton video pertama. Gue ulangin lagi, namanya itu Zeona. Kenapa Zeona? Karena kalau di luar negeri, kalau di sini kan namanya MT-09, kalau di luar negeri itu FZ09. Nah, di tengah-tengah kata atau kalimat FZ09 itu ada kata-kata FZ09, jadi namanya Zeona gitu. Bedanya sama yang facelift itu, setahu gue ya, tangkinya yang facelift itu lebih gede, berapa liter gitu, 2 atau 3 liter, gue kurang tahu. Yang jelas sudah quick shift, terus sudah ada traction control, sama lampu belakang, lampu depannya itu beda, tapi overall kayaknya sama. Kalau di review yang waktu itu gue tonton sih kayaknya agak beda di bagian shock breakernya, gue kurang paham juga sih. Tapi emang ya bedanya nggak banyak sih. Kalau bisa gue beli quick shift yang bawaan MT-09 yang facelift, gue beli dah, sumpah. Kura-kura ninja, kodok apa katak? Kura-kura. Oke. Nggak kepingin ganti knalpot yang lebih bacot. Untuk saat ini gue mempertahankan knalpot Aero ini aja. Ini juga udah sebenarnya suaranya tuh gede, suaranya enak, tapi nggak receh gitu, nggak pecah, nggak, pokoknya menurut gue ini udah sempurna banget menurut gue untuk saat ini ya. Untuk saat ini knalpot ini udah sempurna. Kita nggak tahu ke depannya gimana, paling mentok-mentok ya. Kalau knalpot yang lebih budget, gue pengennya sih Austin Racing yang agak keluar gitu, tapi ya masih lama, ini aja udah enak banget. Oke, next itu dapat MT kilometer udah berapa ini. Apa yang bikin spesial dari MT-09 yang akhirnya jadi milih motor ini? Yang bikin spesial seperti yang gue bilang tadi, ada pertanyaan yang sama ya, emang gue jatuh cinta banget. Tapi kalau mau ditarik ceritanya sedikit, jadi sebenarnya gue emang udah berniat nggak jual ZX itu kan, emang kayak ya udahlah, ini motor pertama gue, jadi pengen gue rawat, gue rapihin sampai benar-benar bagus gitu kan. Udah beli spare part dalamannya. Terus entah kenapa pada saat itu gue lupa bulan apa, Februari atau Januari gitu, gue sering banget ketemu MT gitu, MT-09. Terakhir tuh ketemunya punya si Mas Marcel Galih di Iron Horse. Terus gue coba dudukin, wah gila enak banget. Terus pada di bulan yang sama tiba-tiba ada kayak, ini jangan tersinggung ya kayak yang punya ZX. Jadi gini ceritanya, jadi ada yang di daerah, gue nggak tahu, daerah Jawa Timur gitu, ada yang punya ZX-6R juga, warnanya sama gue, stikernya juga sama, bahkan ada tulisan Zenanya juga. Gue jadi kayak aduh. Jadi ya kameranya abis overheat ya karena nggak ada radiatornya. Lanjut ke pertanyaan, tadi belum kelar ya bahasnya. Jadi ceritanya waktu itu ada ZX-6R juga, warnanya sama, kuning juga. Kalau gue masih ada fotonya nanti gue kirimin, gue taruh di sini kalau masih ada. Terus itu livery bener-bener sama, terus ada Zenanya juga. Gue wah gila, Zena dibuat cloningannya nih. Gue di situ juga aduh kenapa harus sama. Tapi jangan tersinggung ya, gue kan emang orangnya kayak agak suka yang agak berbeda gitu. Tapi itu benar-benar sama, maksud gue kayak ya nggak apa-apa sih sebenarnya dia jiplak, coba please lah tulisan Zenanya itu nggak usah. Cocok nggak untuk pemula? Coba kalian nonton ini dulu. Ya kayak gitu, bahaya. Bang goncengin dong. Nah kalian kalau mau beli motor mending di sini, RNG Motorsport, pasti munculkan pertanyaannya di sini. Ya gue beli di RNG Motorsport via dari, pokoknya gue udah sempet ngobrol juga sih sama Om Santo ya. Kalau kalian mau tahu cerita sebenarnya behind di sini itu, gue emang udah
sempet ngobrol-ngobrol sama Om Santo atau Santu Smart. Motor itu pertamanya kan ada di One Tree, jadi gue ceritain sedikit. Gue mulai hunting MT itu bulan Januari, Januari akhir. Terus nyari-nyari unit sebenarnya unit udah dipajang di One Tree kalau nggak salah ya waktu itu, gue lupa juga. Tapi gue kayak dalam hati ini off the budget banget, terlalu mahal, terlalu apalah, terlalu hedon. Bukan hedon ya, mungkin terlalu overkill. Jadi ya udah gue mengurungkan niat gue untuk nanya-nanya seputaran MT-09 yang ada di One Tree ini. Sampai akhirnya MT yang udah gue targetin kejual semua, termasuk yang punya Jody. Gue sempet hampir ngambil yang itu, tapi udah sold out juga. Terus akhirnya gue cobalah memberanikan diri nanya ke One Tree kan, ke Om Santo, Om berapa segala macem. Terus dikasih tahu harganya sekian, nego, akhirnya di sini motor. Akhirnya motornya di sini. Terus tapi karena kemarin wabahnya lagi tinggi banget corona, jadi harus ditahan dulu. Dan akhirnya bisa diambil deh via RNG. Kenapa via RNG? Karena RNG aku bantuin gue nego segala macem. Dan emang pokoknya top banget RNG. Salut. Oke, paling segini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau suka videonya. Terus kita langsung bikin video modifikasinya aja. Jadi paling ntar gue pindahin dulu motor ke sini, terus gue shoot biasa. Bukan review modifikasi ya, analisa. Oke.